Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Tuhan Yesus, Engkau anugerah yang terindah di dalam kehidupan kami, Bapa. Sampai saat ini kami sehat, panjang umur, semua oleh karena anugerah-Mu yang berlimpah itu bagi kami. Kami mau renungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami buka hati kami lebar-lebar untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan selalu bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam. 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 Bapak Ibu, saudari kasih Tuhan, ayo ikut dengan saya. Saya sehat, saya kuat, karena Yesusku dahsyat. Lagi Bapak Ibu. Saya sehat, saya kuat, karena Yesusku dahsyat. Sekali lagi. Saya sehat, saya kuat, karena Yesusku dahsyat. Firman Tuhan pada kali ini berjudul Untung Ada Terang. Apa judulnya Bapak Ibu? Untung ada terang. Apa Bapak Ibu? Untung ada terang. Coba Bapak Ibu, seandainya tidak ada terang, seandainya Tuhan Maha Pencipta langit, bumi, serta isinya tidak memberikan terangnya, apa yang terjadi? Nah, makanya penting sekali firman Tuhan ini kita renungkan. Ada tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 4 sampai dengan ayat 5. 2 ayat saja Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan itu luar biasa kayanya. 2 ayat saja penjabarannya luar biasa Bapak Ibu. Sangat luas, tidak terbatas. Itulah firman Tuhan. Setiap saat baru. Itu makanya kalau kita dalam Tuhan, tidak ada bosan-bosannya dalam Tuhan. Karena apa? Karena ada saja sesuatu yang baru yang Tuhan lakukan buat kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Yuk kita baca firman Tuhan. Kita fokus ayat 4 saja dulu Bapak Ibu. Kejadian 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Allah melihat, garis bawahi melihat, Allah melihat, garis bawahi melihat
bahwa terang itu baik. Bahwa terang itu baik. Bahwa terang itu baik. Yang pertama, Allah melihat bahwa terang itu baik. Allah kita itu tidak salah lihat, Bapak Ibu. Dia melihat bahwa terang itu baik. Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia tahu bahwa terang itu sangat baik buat kita. Maka diberikan terang itu kepada kita. Allah melihat kondisimu. Allah melihat keadaanmu. Bagaimana kondisimu, bagaimana keadaanmu, apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan. Allah melihat. Percayalah, Allah melihat. Apa yang sedang kau pikirkan? Apa yang sedang kau rasakan? Situasi kondisi sekarang ini. Allah melihat. Bahkan dia katakan Allah melihat terang itu baik. Kita adalah anak-anak terang. Maka dia melihat kita ini baik. Karena itu tidak ada yang perlu dicemaskan, bukan? Tidak perlu ada yang ditakuti, bukan? Karena dia melihat terang itu baik dan terang itu ada dalam kehidupan kita. Berarti kita ini baik-baik saja di mata Tuhan. Amin. Terang itu baik. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Sekarang pertanyaan buat kita semuanya. Kenapa Allah melihat terang itu baik? Saya bagi buat kita semuanya. Yang pertama, kenapa Allah mengatakan terang itu baik? Kenapa Allah melihat terang itu baik? Dan terang itu ada dalam kehidupan kita. Karena terang itu mengeluarkan cahaya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam satu perjalanan, misalnya perjalanan kita itu gelap. Tiba-tiba kita lihat di depan kita ada cahaya. Pasti ada sukacita. Ada happy. Ada senang, ada bahagia. Karena ada secercah cahaya di sana. Artinya apa? Ada harapan di sana. Suatu ketika saya bersama keluarga ke Surabaya. Saya tidak tahu bagaimana kondisi situasi Surabaya. Saya pikir seperti Jakarta 24 jam. Perjalanan itu terang. Tiba-tiba ketika masuk Surabaya dari Jogja, tiba-tiba gelap. Saya baru sadar, oh nyasar nih, nyasar. Kami nyasar Bapak Ibu, saudara semuanya, nyasar di hutan. Kurang lebih 6-7 jam kami nyasar di hutan. Tapi Bapak Ibu, ketika di depan kami melihat ada seberkas cahaya, ada rasa optimis, ada rasa senang, ada rasa gembira, ada sukacita. Karena
kami berpikir bahwa di depan sana ada kampung, ada desa. Haleluya. Benar juga Bapak Ibu. Iya. Setiap ada cahaya itu, iya, muncul harapan. Setiap ada cahaya itu muncul harapan. Bayangkan Bapak Ibu, 6-7 jam. Akhirnya kami tiba juga di satu tempat. Dan tidak hanya cahaya yang kelap-kelip lagi yang kami temukan, tapi benar-benar cahaya itu benar-benar terang. Tidak berganti-ganti, terang, gelap, tapi benar-benar kami ketemu dengan yang namanya terang. Baru yang namanya sukacita kami pun tenang, damai. Yang kedua, kenapa Allah melihat terang itu baik? Karena Bapak Ibu, terang itu mengeluarkan sinar Bapak Ibu. Bapak Ibu keluar di pagi hari, berjemur di sinar matahari, dapat ultraviolet, itu akan membuat Bapak Ibu sehat, akan menyegarkan tubuh kita. Kita dapat vitamin dari sinar matahari tersebut. Nah, itu makanya Bapak Ibu, kalau kita mau sehat, mau segar bugar, dapat energi, dapat vitamin, ayo pastikan dirimu ada dalam terang itu. Yang ketiga, kenapa Allah mengatakan bahwa terang itu baik? Karena terang akan mengeluarkan panas. Ada rasa panas. Yang namanya kuman, bakteri, virus, termasuk virus corona, takut dengan panas. Oleh sebab itu, rohmu tidak boleh dingin. Rohmu harus panas terus. Rohmu harus terus bernyala-nyala, berkobar-kobar, berapi-api, bersemangat, bergelora, bergairah. Ketakutan pun takut dengan yang namanya panas. Kekhawatiran takut yang namanya dengan panas. Kecemasan takut yang namanya dengan panas. Termasuk iblis pun, setan, roh jahat, kuasa kegelapan, kuasa penghulu udara, takut dengan panasnya rohmu. Dengan rohmu yang panas, yang bernyala-nyala, berkobar-kobar, berapi-api, bersemangat, bergelora, bergairah tadi. Haleluya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Allah melihat terang itu baik. Kalau sudah Allah yang mengatakan, pasti benar-benar baik Bapak Ibu. Berarti sebaliknya, kalau terang itu baik, berarti sebaliknya, gelap itu tidak baik. Iya, gampang saja Bapak Ibu. Rumah di sebelah saya itu sudah kurang lebih 20 tahun tidak ada penghuninya. Pemiliknya pun tidak memperdulikan, tidak merawatnya. Dibiarkan saja rumah itu begitu. Maka suatu ketika saya coba buka jendela rumah itu. Saya mau lihat situasi apa di dalam rumah kosong itu. Bapak Ibu, seram Bapak Ibu. Baunya minta ampun. Kotornya minta ampun. Joroknya minta ampun Bapak Ibu. Pengap,
Banyak sampah di dalamnya, banyak kotoran di dalamnya. Berbagai binatang melata ada dalamnya. Ada nyamuk, serangga, lipan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Itulah kondisi suatu kegelapan. Tidak baik. Memang yang tidak baik itu tempatnya di tempat kegelapan. Ya seperti itu. Rumah kosong tadi yang saya ceritakan tadi. Itu makanya sampai muncul istilah-istilah uang gelap, harta gelap, bisnis gelap. Coba, yang namanya gelap-gelap tidak baik, bukan? Haleluya. Sampai ada istilah hati gelap, mata gelap. Iya kan? Nggak baik artinya. Sampai muncul pacar gelap, istri gelap, suami gelap, anak gelap. Semuanya tidak baik. Gelap itu bicara kematian. Tapi terang itu bicara kehidupan. Haleluya. Saya masih ingat benar peristiwa tahun 98. Peristiwa kerusuhan di negara Indonesia ini. Suasananya seperti kuburan. Gelap. Angker. Tidak ada kehidupan. Jakarta mati pada saat itu. Itulah kondisi kegelapan. Kematian di dalamnya. Gambaran suatu kematian. Gambaran suatu ketakutan, kecemasan. Ingat kan firman Tuhan yang saya bagi pada waktu yang lalu? Ketika Allah menciptakan bumi belum berbentuk dan kosong, dan kegelapan menyelimuti samudera raya. Nah, ketika kegelapan itu tidak ada tanda kehidupan di sana. Yang ada adalah kematian. Haleluya. Yang kedua, masih tadi lanjutan firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 2 ayat 4 tadi belum selesai. Masih koma, saya lanjutkan. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Allah memisahkan terang itu dari gelap. Bagaimana sekalipun terang dengan gelap tidak akan bisa bersatu. Ketika ada gelap, terang masuk, maka gelap itu akan sirna. Tidak bisa menyatu. Atau ketika ada terang, gelap masuk, gelap itu tidak akan mempan. Karena kehidupan akan mengalahkan kematian. Terang akan mengalahkan
malam. Maka beruntunglah kita, anak-anak terang. Amin. Amin. Anak-anak yang sungguh beriman, percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pasti Bapak Ibu masih ingat peristiwa di Mesir, di mana Tuhan menurunkan tulah kepada bangsa Mesir. Itu tulah ke-9. Suatu ketika Mesir gelap gulita selama 3 hari. Selama 3 hari itu orang gak bisa melihat, gak bisa ngapa-ngapain, gelap. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan membuat perbedaan untuk membuktikan bahwa terang itu terpisah dari gelap. Firman Tuhan katakan bahwa di kediaman bangsa Israel ada terang. Haleluya. Ada kehidupan. Kalau ada terang, ada kehidupan di sana. Kalau ada terang, ada kehidupan di sana. Maka tinggal dalam terang itu, maka ada kehidupan di sana. Yang ketiga, yang terakhir. Allah. Kita baca dulu. Iya, ayat 5. Baca dulu ya, biar jelas. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Kalau yang pertama tadi, Allah melihat terang itu baik. Yang kedua, Allah memisahkan terang itu dari gelap. Kita adalah anak-anak terang. Terang itu tadi bicara kehidupan. Kita adalah anak-anak kehidupan. Gelap itu bicara kematian. Tidak ada kehidupan di sana. Yang ketiga sekarang, Allah menamai terang itu dengan siang. Malam. Gelap itu dengan malam. Garis bawahi menamai. Saya rasa Allah tidak salah menamai. Terang itu siang, gelap itu malam. Tidak mungkin Allah menamai terang itu malam, gelap itu siang. Tidak. Tapi Allah menamai terang itu siang. Nama si terang itu adalah siang. Nama gelap itu adalah malam. Nama itu bawa makna. Maka hati-hati menamai seseorang. Nama itu bawa makna. Nama itu bawa sesuatu yang sangat-sangat berarti sekali. Haleluya. Engkau pasti memberikan nama kepada anakmu dengan suatu harapan bahwa nama yang kau berikan itu akan sama maknanya dengan kehidupan nanti anakmu.
Contoh saya, nama saya dikasih orang tua saya Perjuangan Nasi. Artinya apa? Artinya orang tua saya berharap bahwa nanti saya adalah orang yang paling beruntung, orang yang nasibnya mujur, tapi dengan catatan harus penuh dengan perjuangan. Nah, itu masuk orang tua saya. Haleluya. 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 Maka muncullah nama Sitorang, muncullah nama Cahaya Ningsi, muncullah nama si Mentari, muncullah nama Nur Indah, muncullah namanya si Bulan, muncullah namanya si Bintang. Iya, nama mengandung makna. Maka Allah memberikan nama kepada terang itu siang, dan memberikan nama kepada gelap itu malam. Firman Tuhan katakan, selagi hari masih siang, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Karena tiba saatnya ada waktu malam, engkau tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mumpung masih ada waktu di siang hari untuk memaknai dan memberikan kontribusi kepada Tuhan dan memberikan nama baik kepadamu. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Layanilah Tuhan. Mumpung masih ada waktu untuk hidup yang berarti, bermanfaat, berguna, berdampak, berpengaruh, berkualitas, bermutu, berbuah. Supaya hidupmu dapat dinikmati oleh orang banyak dan dapat dinikmati oleh Tuhan. Haleluya. 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 Terakhir saya mau katakan, bahwa Yesus adalah terang dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu kata Yesus. Kenapa dia berani mengatakan itu? Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang melindungi, yang membela, yang menjaga kita siang dan malam, dalam situasi kondisi apapun. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Bagikan firman Tuhan ini sehingga banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sungguh luar biasa. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Buat ingatan kami tajamkan firman-Mu. Sanggupkan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kekurangan kami. Jangan ingat dosa kesalahan kekurangan kami, tapi ingatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah atas hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu, sudah semua dikasih oleh Tuhan.